It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persaingan babak 8 besar Piala Eropa atau Euro 2020, Mas. Kita sebutkan dulu. Kita sebutkan saja ya, Mas. Yang pertama ada siapa, Mas? Yang pertama yang memastikan diri lolos ke babak 8 besar adalah Denmark. Kemudian disusul oleh Italia, kemudian ada Republik Ceko, kemudian juga ada Belgia, Mas. Selain itu juga ada 4 negara lain, Mas, yaitu ada Spanyol dan juga disusul oleh Swiss, ini mengejutkan. Terus ada juga Inggris dan yang terakhir kemarin itu ada Ukraina, Mas. Oke, Mas. Nah, untuk lengkapnya kita sedikit lah ulas satu persatu ya, Mas. Kita preview yang kemarin, Mas. Betul. Dan di pertandingan pertama pembuka di babak 16 besar Euro 2020 yaitu antara timnas Wales melawan timnas Denmark. Kalah menyakitkan. Nah, untuk skornya itu kan timnas Denmark menang telak, Mas, yaitu dengan skor 4-0. Ini paling besar ya, Mas ya? Skornya di babak 16 besar nih. Babak 16 besar paling jadi besar nih. skor telak. Lah ini memang agak menyakitkan buat Gareth Bale dan kawan-kawan ini, karena memang The Dynamite ini entah kenapa nih 2 pertandingan terakhir ini selalu mencetak 4 gol dan ternyata korban kedua itu malah Gareth Bale dan kawan-kawan. Bahkan malah sempat mengalami kekalahan, Mas, di 2 laga awal di fase grup. Tetapi timnas Denmark ini pada pertandingan terakhir di fase grup dan juga sebagai penentu, Mas, itu mendapatkan kemenangan telak. Itu dari Rusia dengan skor 4-1 dan itu meloloskan tim Dynamite ini ke babak 16 besar. Itu 4-1 itu sama itu ya, Mas. Di luar dugaan juga kan, karena memang di 2 laga itu tampil kurang impresif karena memang kehilangan sosok sentral nih, Christian Eriksen karena kolaps kemarin. Nah itu malah di pertandingan terakhir itu seakan-akan kayak bom waktu ini. Ya, tahu-tahu Rusia itu jadi korban pertama. Padahal kan sebelum mendapatkan kemenangan itu Mas Denmark sudah seperti di lubang jarum ya, Mas. Susah sekali itu, Mas. Susah sekali. Malah ternyata dia bisa menang dan rivalnya malah kalah kemarin kan. Dan kemudian dilanjutkan di pertandingan babak 16 besar itu juga mendapatkan kemenangan telak lagi dari Wales dengan skor 4-0, Mas. Tampil impresif sekali nih Simon Kjær dan kawan. Betul. Untuk aktor kemenangan dari timnas Denmark yaitu dicetak oleh Dolsburg yaitu 2 gol, kemudian ada Mahling 1 gol dan juga ada legenda Lord dari Barcelona. Itu adalah Martin Braithwaite. Nah, ini Dolsburg juga unik nih, Mas, karena kemarin tuh striker ini baru mendapatkan menit bermain. Malah gacor nih karena sebelumnya kan ada Yusup Poulsen. Tapi di pertandingan terakhir Yusup Poulsen malah nggak ada di cadangan juga nggak ada. Nah itu mungkin mengalami cedera dan diganti oleh Dolberg, tapi penggantinya malah bagus banget ini dari Ajax. Nah setelah itu ada pertandingan antara timnas Italia versus Austria, Mas. Ini juga di luar dugaan, Mas, karena kan Gli Azzurri ini harus susah payah, Mas, untuk bisa menyingkirkan Austria. Tapi tetap menang ini, Mas. Tapi tetap menang dengan skor 2-1. Saat itu dicetak oleh Cisa dan juga Pessina. Dan sedangkan di Austria itu ada Kalajdzic, Mas. Tapi gol tersebut terjadi di babak extra time setelah bermain imbang di waktu normal dengan skor 0-0, Mas. Nah ini unik juga, Mas, karena mengingat susah payahnya seperti apa lah. Ini susah payahnya ini, Mas, karena gol itu mulai tercipta itu di extra time babak pertama dan gol balasan Austria di babak kedua extra time. Setelah Italia unggul 2-0 baru Austria bisa membalas cetak gol yang pertama ini untuk memperkecil ketertinggalan. Namun tetap Italia yang lolos. Nah, tapi gol dari Kalajdzic ini justru mengubur rekor dari timnas Italia, Mas. Sebelumnya kan selalu menyatakan clean sheet ya, kebobolan dari seorang penjaga gawang Donnarumma. Tapi ini jadi gol pertama lah untuk ke gawang timnas Italia. Nah, itu memang walaupun memecahkan rekor pribadi kan, itu rekor pribadi ya, Mas, ya, dari Donnarumma, namun Italia tetap memastikan diri nih. Jadi kandidat kuat juga ini. Jadi kandidat juara. Yang terpenting kan timnas Italia bisa menang gitu kan. Yang penting kolektifnya seperti itu. Oke. Kita lanjut nih, Mas. Beranjak dari Italia Austria, kita mulai untuk menjelaskan tentang pertandingan selanjutnya yaitu Belanda versus Ceko. Nah, ini mengejutkan ini, Mas. Wah, kejut semua ini. Kenapa nih kok kejut semua, Mas Irfan? Karena kan mungkin banyak yang menjagokan Belanda lolos dengan mudah ya, Mas. Ceko, tapi justru sebaliknya. Malah Belanda ya dikeluarkan dengan mudah oleh Ceko. The Orange ini kalah dengan skor 0-2 dari Ceko. Itu tanpa perlawanan juga, Mas. Tapi ini juga ada faktor yang membuat timnas Belanda ini mendapatkan kekalahan. Tahu kan? Iya, karena kartu merahnya tepat. Nah, namun ini, Mas, memang kalau dilihat dari pertandingan kemarin, Ceko memang patut diunggulkan juga, Mas. Karena memang
entah kenapa nih Belanda kemarin itu seperti hilang tadinya, ya kan? Karena sebelumnya di babak penyisihan grup kan selalu diuntungkan, Mas. Kenapa? Nah itu yang bermain di kandang sendiri. Nah, selain di babak fase grup itu kan memang bermain di Ajax ya, di Amsterdam ya, di markas sama Arena. Tapi setelah di babak 16 besar saat menghadapi Ceko itu bermain di luar ya, Mas. Di luar Belanda itu di Budapest kan. Tapi selain itu juga memang karena tadi faktor hanya bermain dengan 10 pemain, Mas. Dari sejak menit babak pertama ya, Mas. Babak kedua. Babak kedua. Menit 55. Nah itu memang jadi kerugian sendiri nih, karena Belanda itu memang digadang-gadang selain tampil impresif di babak penyisihan grup, dia juga agresif dalam mencetak gol, ya kan? Tapi ya udah, karena bola itu bundar memang. Juga memang Ceko itu memang dilihat dari statistiknya memang lebih banyak unggul, Mas, daripada Belanda ini. Di situ ada Mas, ada apa ya, striker Patrick Schick, Mas. Ini begitu gacor lah bersama Rimbo Ceko di Euro 2020 kali ini, juga sudah mengemas 4 gol ya, Mas, bersaing di papan top skor. Nah, kemarin juga kan cetak gol, Mas. Nah, Belanda. Ya. Yang pertama itu ada Thomas Holst dan juga ada Patrick Schick, gol kedua dari Ceko. Itu mengubur harapan Belanda ini. Lanjut ke pertandingan selanjutnya, yaitu Belgia versus Portugal. Belgia versus Portugal. Jadi ini. Aduh. Ini juga sebenarnya memang memang pertandingannya cukup imbang ya, Mas. Iya. Setelah Belgia juga merupakan dua tim ini memang menjadi favorit lah di Piala Eropa atau di Euro 2020. Sedangkan tapi untuk pertandingannya sendiri saya rasa Portugal ini kurang beruntung, Mas. Karena tercatat sudah ada lebih dari 20 tembakan, Mas, yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, dan sebaliknya dari Belgia tercatat hanya 6 shoot ya. Iya. Tapi mampu 1 gol masuk. Itu memang Mas. Sepertinya itu memang taktik dari Roberto Martinez. Karena kemarin itu sebelum mencetak gol agresif tuh. Tapi kenapa kok setelah mencetak gol banyak bertahan? Banyak bermain di sepertiga lapangannya sendiri. Nah, itu jadi pertanyaan juga, dan di situ memang mengandalkan counter attack dari sang bomber, Mas, Romelu Lukaku. Nah, tapi yang justru ngegolin justru bukan Lukaku ya, adalah Thorgan Hazard, adik dari Eden Hazard. Itu meskipun Madrid, kakaknya melempem, tapi adiknya bersinar, Mas, sudah mencetak 2 gol ini. Oh iya, cetak 2 gol ya, Mas. Nah, ini tadi memang ya agak menyakitkan sih, Mas, karena memang Portugal itu kemarin tampil agresif, ya kan, sampai menit akhir pun nyerang terus nih. Joao Felix juga dimainkan, namun belum bisa membuat perubahan banyak. Betul. Sayang sekali nih, Portugal harus gugur dan mengubur impiannya untuk mempertahankan gelar juara. Nah, termasuk juga Cristiano Ronaldo itu sempat emosi ya, Mas, di akhir pertandingan. Banting apa loh? Nah, itu ban kaptennya itu dilempar kemudian ditendang gitu. Saking emosinya, karena memang seharusnya Portugal itu bisa lolos ke babak 8 besar kalau dia dari statistik di lapangan. Agresif banget kemarin. Tapi memang bola itu bundar kembali lagi. Terus lanjut, Mas, dari Belgia Portugal kita ke Kroasia Spanyol. Kalau ini mungkin ada fakta-fakta menarik apa nih, Mas Evan? Nah, untuk pertandingan Kroasia versus Spanyol ini juga cukup Mas, sangat sengit ya, Mas. Itu karena harus dituntaskan ke babak extra time, karena setelah di waktu normal di 90 menit itu bermain imbang dengan skor 3-3, Mas. Iya, Mas. Nah, itu memang ya bisa dikatakan memang kalau Kroasia itu memang agak berimbang nih, karena kan Kroasia juga dihuni para pemain bintang juga kan, ada Modric, Kovacic, Brozovic dan kawan-kawan. Tapi memang kalau dilihat dari kolektivitas permainan ini Spanyol menunjukkan itu, Mas, itu perubahan dari yang babak penyisihan grup itu banyak dibully karena jarang cetak gol, sekarang malah on fire nih, cetak 5 terus nih kan. Dua pertandingan terakhir cetak 5 gol terus. Nah, tapi terlepas dari kemenangan Spanyol ini atas Kroasia juga ada sedikit catatan buruk, Mas, yaitu dilakukan oleh seorang penjaga gawang dari Spanyol, yaitu Unai Simon ya, Mas. Itu Unai Simon ini melakukan sebuah gol bunuh diri, Mas, sebuah bunuh diri konyol ini bisa dikatakan, karena sebenarnya bisa dengan mudah melakukan kontrol setelah mendapatkan umpan back pass dari Pedri, namun justru mengontrol angin ini, Mas, langsung mulus masuk ke gawang. Itu membuat catatan itu juga, Mas, catatan buruk bagi Pedri nih, karena kan Pedri kan niatnya back pass malah bunuh diri gara-gara Unai Simon gagal kontrol. Berarti yang tercatat melakukan bunuh diri dari Pedri ya, iya. Dari timnas Spanyol yang mencetak gol adalah Pablo Sarabia, Mas. Kemudian juga ada Azpilicueta, kemudian ada Ferran Torres, Alvaro Morata dan juga Oyarzabal. Nah, Alvaro Morata ini langsung gacor nih setelah dikritik. Untuk Morata dan Oyarzabal ini terciptanya di babak extra time, Mas. Benar. Sedangkan dari Kroasia yaitu dilakukan atau dicetak oleh Pedri tadi on goal, kemudian juga ada Orsic dan juga Pasalic. Nah, memang unik nih, Morata ini setelah dikritik tajam ini malah gacor nih, Mas, cetak 2 gol.
dengan dalam 2 pertandingan terakhir ya Mas ya, cetak 2 gol. Nah itu tadi kita udah menyinggung terkait dengan Kroasia dan Spanyol. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya Mas. Ulasan dari Prancis versus Swiss. Gimana Mas Evan? Gimana Mas? Aduh, ini juga seperti Belanda versus Ceko ya Mas. Karena kan Prancis yang sebenarnya diunggulkan bisa mengalahkan Swiss, tapi ini banyak drama Mas, sehingga tim Prancis ini mengalami kekalahan dengan skor ini melalui drama penalti ya Mas. Iya. Dikalahkan dengan skor 4-5. Nah, drama pertama itu adalah Prancis sih unggul 2 gol, defisit 2 gol, 3-1. Nah, Paul Pogba udah merayakan golnya, wah. Nah, saya pikir juga itu menjadi sudah menutup kunci kemenangan untuk timnas Prancis. Udah sangat mewah sekali, wah. Dan dansanya sangat bagus banget ya. Jogetannya udah bagus. Tapi memang gol Pogba itu patut disebut sebagai gol terindah Mas di Euro 2020 ya. Flashingnya dari luar kotak penalti, indah sekali lah. Tapi tidak cukup. Gol indah nggak cukup buat satu tiket babak perempat final Mas. Terus setelah defisit 2 gol itu malah Swiss malah tambah bersemangat cetak gol lagi. Ya kan? Itu yang buat Prancis itu ya agak keteteran nih, kaget mungkin Mas. Nah terus itu tadi kan kita ada nyinggung nih Mas, fakta uniknya itu udah defisit 2 gol ternyata malah yang lebih menyakitkan lagi kan gol terakhir dari Swiss ini terjadi di injury time extra time ya Mas, menit 120 kalau nggak salah itu, atau 120 plus 1 ya Mas. Nah, itu terjadi dan memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak penalti, dan ini drama lagi terjadi di drama adu penalti ya Mas. Nah itu memang kalau di drama adu penalti kemarin juga seperti halnya penembak-penembak biasanya sih Mas, karena kan dari 4 penembak awal itu nggak masalah, ya. Tapi kenapa kenapa pas di ending malah jadi malah jadi momen haru ini, kenapa ini? Itu ada apa tuh Mas? Kenapa kok mulai jadi momen haru itu? Apa itu? Penyerang dari Paris Saint-Germain Mas, yaitu Kylian Mbappé. Ini kan menjadi penentu ya penandingan penendang terakhir dari timnas Prancis setelah skor saat itu kan 5-4. Itu kan kalau gagal mencetak gol justru akan jadi kekalahan ya bagi timnas Prancis. Nah, itu yang menjadi beban berat yang dipikul oleh seorang Mbappé, dan terbukti dirinya gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis oleh Yann Sommer dari Swiss, Yann Sommer. Nah, tapi memang ini Mas, kalau dianalisis sebelumnya, sebenarnya itu Mbappé di babak extra time itu sudah merasakan sakit di pahanya, di bagian pahanya. Itu kesakitan, namun entah nih di Deschamps kok malah mempercayakan di penendang terakhir nih. Nah, apakah itu memang sebenarnya kesiapan dari Mbappé sendiri atau mungkin karena ditunjuk oleh Deschamps? Nah itu jadi pertaruhan juga kan dengan keadaannya yang kemarin. Tapi kan karena memang nama-nama yang juga sebagai algojo kan sudah ditarik ya, seperti Antoine Griezmann dan juga ada Karim Benzema itu sudah ditarik keluar. Maka memang dan kan Mbappé ini juga di Paris Saint-Germain juga kerap lah mengambil penalti, selain juga ada Neymar. Nah itu memang jadi ironi bagi Prancis nih. Ya kan? Terus kita nggak nih, kita tadi belum nyinggung terkait siapa yang mencetak gol. Nah dari timnas Prancis itu yang mencetak gol adalah Karim Benzema. Itu mencetak brace Mas, 2 gol, dan sempat juga membuka asa bisa lolos babak besar. Kapten siapa itu? Kapten Real Madrid. Bukan kan? Sergio Ramos itu. Kapten baru mungkin ini. Kapten baru Real Madrid. Dan satu lagi dari gol Prancis dicetak oleh tadi, yaitu adalah Paul Pogba melalui gol cantik. Pemain siapa Mas? Pemain Manchester United. Hanya lagi. Nah itu memang sangat unik sekali di 2 gol dari 3 gol dari Prancis. Terus Swiss Mas. Swiss itu ada siapa? Swiss gantian Mas. Oh gantian saya ya. Ada. Kalau di Swiss itu ada 2 gol dari Seferovic Mas, itu striker bombernya, ya kan. Itu kemarin juga sempat cetak 1 gol, jadi total sekarang udah cetak 3 gol ya Mas, di Euro. Terus sama ada Gavranovic, ini tadi yang disinggung Mas Irwan tadi, injury time babak extra time. Lanjut Mas, dari Prancis ke Swiss kita lanjut langsung ke ini big match. Big match ya, final dini. Tapi memang rasanya nggak big match ini Mas. Kenapa? Kurang karena kan kalah di babak di 2 kali 45. Jadi rasa big match-nya masih kurang. Siapa tadi belum disebutkan? Oh belum ya? Inggris versus Jerman. Wah.
Ini gimana nih? Ini sebenarnya kan timnas Jerman dan versus Inggris ini merupakan bisa dikatakan sebagai final dini, Mas. Karena terjadi di babak 16 besar. Karena memang tidak bisa dipungkiri kan fase knockout sudah sistemnya sudah begitu. Nah, untuk pertandingannya sendiri timnas Inggris mampu mengalahkan Der Panzer dengan skor 2-0. Itu di luar dugaan apa memang sudah prediksinya seperti itu, Mas? Ini banyak faktor sih, Mas. Banyak faktor kenapa kok Inggris bisa menang. Yang pertama itu faktor karena main di Wembley. Nah, itu udah faktor kuat sekali itu. Ini Jerman kan bermain di 16 besar tapi seakan-akan bermain kandang, ya kan? Karena kan memang nggak ada sistem itu ya, Mas. Home away ya. Cuma 1 kali main. Nah, itu jadi mungkin keuntungan tersendiri dari Inggris dan juga gacornya Raheem Sterling. Dua faktor itu yang bisa meloloskan Inggris nih. Betul. Berarti kan dari timnas Jerman sendiri juga ini persoalannya masih di depan lagi, Mas. Belum bisa teratasi meskipun ditampilkannya sebagai starter yaitu Timo Werner. Itu juga bisa belum menjawab kepercayaan dari Joachim Löw. Karena kan mungkin pertimbangannya Joachim Löw kemarin itu karena Werner itu, Mas, itu kan berasal dari London ini, Chelsea kan. Mungkin udah mengenal karakteristik dari stadion Wembley, tapi ternyata malah masih Jong, ya diangkat cover akhirnya. Dan sedangkan dari timnas Inggris tadi selain Sterling juga ada gol dari gol perdana, Mas, dari seorang Harry Kane di Euro 2020, Mas. Akhirnya ya setelah di 3 pertandingan awal itu mengalami kemandulan ini deadlock terus itu, Mas. Nah, itu, Mas. Dan juga ini mana ada catatan fakta unik juga ini, ya, berasal dari kipernya nih, Jordan Pickford. Dengan berhasilnya tanpa kebobolan sekian kalinya, ini ada 4 ya, Mas ya, 4 pertandingan. Nah, berarti saat ini di Euro 2020 itu kiper atau satu-satunya kiper yang berhasil buat clean sheet ya. Buat clean sheet itu hanya Jordan Pickford. Sebenarnya itu juga ada Donnarumma, tapi kemarin justru bobolan 1 gol dan itu menghapus lah rekor dari clean sheet. Iya, padahal di menit akhir kan tanggung ya. Nah, itu Jerman itu kemarin sebenarnya mainnya gimana sih, Mas, kok bisa sampai nggak bisa cetak gol? Nah, timnas Jerman ini sebenarnya bukan tanpa peluang, Mas, karena termasuk peluang emas yang didapat oleh seorang Thomas Müller. Yaitu sempat berhadapan langsung dengan penjaga gawang dari Inggris, tapi suntekannya itu justru masih menyamping tipis. Itu sangat disayangkan karena seharusnya itu bisa menjadi gol ya, Mas. Nah, mungkin kalau itu jadi gol bisa jadi ceritanya panjang, Mas. Jadi kita lain lah. Rasa final tadi terasa nih. Tapi apa boleh buat, mungkin memang karena keuntungan Inggris tadi. Nah, satu lagi ini juga menjadi momen haru, Mas, di laga timnas Inggris versus Jerman, karena menjadi laga terakhir dari seorang pelatih Der Panzer. Itu Joachim Löw setelah 14 tahun ya, Mas. Iya, benar. Menukangi timnas Jerman ini, akhirnya pada tahun ini setelah Euro 2020 mengakhiri kerjasama dengan timnas Jerman dan akan digantikan oleh mantan pelatih dari Bayern Munchen, Hansi Flick. Nah, kita beranjak ya, Mas ya, dari Inggris ke Jerman ke Swedia versus Ukraina, Mas. Ini duel tim berwarna kuning ya, Mas. Duel tim kuning lah. Tim kuning 2020. Karena jersey kebesarannya berwarna kuning. Benar. Jersey utamanya. Dan untuk pertandingannya yaitu dimenangkan oleh Ukraina, Mas, dengan skor 2-1. Ini juga cukup dramatis ya, Mas. Karena Ukraina ini atau anak asuh dari Shevchenko ini juga harus bersusah payah, Mas, untuk bisa mengalahkan Swedia, dan itu terjadi. Dan gol penentu dari Ukraina terjadi pada injury time ya, extra time ya, Mas. Nah, ini memang jadi keunikan sendiri, Mas. Karena kan memang kemarin itu ketat sebenarnya, Mas, ya kan. Laga itu sampai extra time kedua itu sangat ketat sekali karena skor masih 1-1. Tapi setelah dikeluarkannya Danielson, di kartu merahnya Danielson, itu membuat pertandingan seperti milik Ukraina, ya kan. Padahal langsung nggak bisa-bisanya. Padahal tinggal beberapa menit penalti itu kan. Nah, itu memang selain itu juga ada beberapa momen yang bisa didebatkan lagi, Mas, karena pelanggaran tersebut itu kalau pengamat menilai itu bukan murni harus mendapatkan kartu merah karena bola sebenarnya sudah menyentuh Danielson. Nah, tapi karena mungkin efek yang dihasilkan itu bisa mencederai lawan atau pemain Ukraina, akhirnya harus di kartu merah. Nah, itu tadi kan merupakan 8 pertandingan ya, Mas. 8 pertandingan di babak 16 besar Euro 2020, dan ini sudah langsung ditentukan, Mas, siapa lawan yang akan dihadapi di babak perempat final atau 8 besar. Siapa saja, Mas? Nah,
Di bawah 8 besar ini kan kita sudah komplit nih Mas formasinya, karena kan kemarin itu sudah banyak sekali kan ada 8 pertandingan yang sudah digelar di babak 16 besar. Sekarang kita beranjak ke perempat final. Yang pertama itu ada Swiss versus Spanyol. Oke, kapan Mas? Itu akan dilaksanakan Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, kemudian juga ada pertandingan, ini juga big match lagi Mas. Itu adalah Belgia versus Italia yang akan digelar pada Sabtu 3 Juli 2021 pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dini hari Mas. Dan dilanjutkan di pertandingan ketiga itu ada Ceko versus Denmark, itu di Sabtu juga tanggal 3 Juli pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir di babak 8 besar yaitu ada Ukraina versus Inggris yang akan digelar pada Minggu 4 Juli 2021 pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bagaimana Mas? Gitu, persaingan di babak 8 besar ini sedikit saja. Mas. Oh ya, sedikitnya Mas ya. Kalau saya memprediksikan nanti 8 besar ke semifinal, mungkin ini nanti ada dua tim kuda hitam yang masuk ke semifinal dan mungkin ada salah satunya nanti masuk ke final. Kalau saya Mas. Karena memang ini di luar prediksi Mas, ada berapa tim nih tim kuda hitam yang bisa lolos sampai ke perempat final? Ada berapa nih Mas? Ini menarik Mas. Berbicara tim 8 besar ini ada 3 tim yang lolos dari jalur prestasi jalur peringkat 3 terbaik, yaitu ada Swiss, kemudian juga ada Ukraina dan juga ada Ceko. Sebenarnya ada Portugal digugur. Aduh, jangan disebutkan itu. Aduh. Nah itu memang ada 3 tim yang memang di luar prediksi nih Mas, karena kan peringkat 3 tapi malah bisa tembus sampai perempat final. Dan yang dikalahkan malah tim-tim besar ya. Dan itu juga menjadi ironi Mas setelah karena 3 tim yang lolos dari fase grup di grup neraka yaitu Jerman, kemudian Prancis dan juga Portugal tidak ada nyawanya di sini Mas. Sudah kalah semua. Udah angkat koper semua, kompak nih Mas. Mungkin kelelahan ya di fase grup. Oh iya, terlalu gigih di fase grup akhirnya kehabisan bensin di bawah 16 besar. Nah ini memang kalau saya tadi mungkin ada salah satu dari tim kuda hitam yang bisa masuk final. Mas Evan setuju apa enggak? Atau mungkin ada bayangan lain ini terkait perempat final? Saya sudah bisa membaca dari Mas Adi. Mungkin dari Ceko ya. Bisa dari Ceko. Ceko saat ini mungkin bisa diunggulkan karena bertemu dengan Denmark. Ini sebenarnya juga bukan meremehkan Denmark karena mungkin ini pertandingan sebagai 50-50 Mas, 50-50 dan juga menjadi peluang bagi Ceko yang tadi merupakan peringkat 3 terbaik bisa maju ke babak semifinal. Sedangkan dari Swiss kan ini juga agak berat lah berhadapan dengan Spanyol, termasuk juga Ukraina juga akan menghadapi Inggris. Bisa jadi itu ada salah satu kuda hitam yang lolos nanti. Kita lihat nanti ya Mas ya. Karena kan ini sini harus ada itu Mas, ada big match tadi yang menyinggung tadi loh. Italia Belgia itu harus saling membunuh ini sejak perempat final. Ini berbicara soal Belgia ini berada di jalur yang maut Mas. Setelah bertemu Portugal di babak 16 besar, ini kembali bertemu dengan Italia. Iya. Ya hampir sama kayak Portugal kemarin. Nanti bisa juga bertemu dengan Spanyol di babak semifinal. Oh iya Mas, masih ada itu ya satu round ya, satu round sama Spanyol. Betul. Nah itu tadi Belgia Italia. Terus kalau yang lain mungkin ada nggak Mas? Ini Inggris ini bisa dikatakan sangat diuntungkan Mas, karena berada di jalur yang cukup mudah untuk sampai ke final. Setelah ini nanti mengalahkan Ukraina, kalau menang ya, itu akan bertemu dengan Ceko ataupun Denmark di semifinal. Bertemu Ceko atau Denmark. Nah, setelah itu mungkin prediksinya akan di final bertemu dengan kalau nggak Spanyol, Italia atau Belgia, Mas. Kalau saya masih berharap ada kuda hitam sih, mudah-mudahan sampai final. Biar ada kejutnya, seperti Piala Dunia 2018. Kroasia ya saat itu. Kroasia. Nah, mungkin itu aja Mas nih. Yang kita tadi udah banyak nih memberikan previewnya, ulasan hasilnya, sampai dengan jadwal pertandingan di babak perempat final. Mungkin itu aja Mas Evan. Karena untuk pertandingan lebih detailnya lagi besok kita tunggu di football edisi berikutnya ya Mas. Kita akan ulas lagi nih. Satu pertandingan termasuk big match Belgia versus Italia. Prediksi pemain dan prediksi skor dari football. Kita tutup ya Mas. Oke. Kita tutup dengan salam football time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.